Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Legard TV kembali hadir menemani Anda dalam Kriminal Sepekan. Tindak kejahatan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Kewaspadaan di lingkungan sekitar tentunya perlu terus dilakukan. Untuk itulah kami hadir dalam program berita yang kami rangkum dalam Kriminal Sepekan dan berikut rangkuman berita Kriminal Sepekan selengkapnya. Pemirsa, seorang siswa SMA di Kabupaten Pati tewas dalam duel maut antar dua kelompok remaja yang diduga dilakukan untuk menguji mental anggota baru. Dari kasus ini, polisi menangkap 2 tersangka dewasa dan 5 remaja serta menyita sejumlah barang bukti. Duel berujung maut terjadi antara 2 kelompok remaja di Kabupaten Pati. Seorang siswa kelas 10 SMA harus meregang nyawa akibat peristiwa ini. Insiden terjadi sekitar pukul 00.30 Minggu, 28 Juli 2024 dini hari. Awalnya petugas menerima laporan adanya korban luka kritis yang dirawat di salah satu rumah sakit di Kabupaten Pati. Setelah dilakukan penyelidikan, diketahui korban terluka setelah duel antar kelompok remaja Maju Tubruk Geng dan kelompok Slow di area persawahan Jalan Desa Gambiran Puri yang bertujuan untuk menguji mental anggota baru. Duel tersebut diadu 2 lawan 2 menggunakan senjata tajam. Malangnya korbannya berinisial MS terkena senjata di bagian kepala dan dinyatakan meninggal dunia pada Senin 29 Juli 2024 siang. Sebelumnya untuk bertemu di lokasi untuk melakukan duel 2 lawan 2 dengan menggunakan sajam. Kemudian korban termasuk dari 2 orang dari kelompok Slow yang mengikuti duel tersebut, di mana dalam duel tersebut sajam dari kelompok NPG mengenai kepala korban sehingga korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Mitra Bangsa. Kemudian keesokan harinya pada hari Senin 29 Juli 2024 siang hari korban kemudian dinyatakan meninggal dunia. Kemudian dilakukan otopsi terhadap jenazah korban dan hasil penyebab kematian karena adanya pendarahan di kepala tersebut. Setelah dilakukan otopsi, jenazah korban diserahkan kepada pihak keluarga. Barang bukti berupa ponsel, senjata tajam, dan sepeda motor diamankan polisi, sementara 2 orang tersangka dewasa dan 5 remaja ditahan di Mapolresta Pati. Dalam kasus ini, tersangka bakal dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dari Pati, Mutia Parasti, Legard TV melaporkan. Pemirsa, tim Resma Polrestabes Semarang meringkus 6 orang kasus pengeroyokan di Stadion Citarum. Pengeroyokan terjadi karena salah paham. Video yang beredar di media sosial ini merekam peristiwa pengeroyokan yang dilakukan sekelompok pemuda bersepeda motor terhadap Suranto, warga Purwodinatan, di depan Stadion Citarum, Semarang. Akibat pengeroyokan, korban mengalami luka dan dilarikan ke rumah sakit. Pengeroyokan terjadi di saat korban berupaya membubarkan tawuran 2 kelompok pemuda di lokasi kejadian. Satu kelompok dapat dihalau, sementara dari kelompok para tersangka merasa kesal sehingga mengeroyok korban. Pada tersangka yang berhasil diamankan merupakan warga Melati Baru, Kota Semarang. Jangan membuat keributan di tempat ini. Nah, setelah korban memberikan larangan tersebut, para terlapor ini, yaitu ada 10 orang pada saat kita amankan, itu tidak terima ditegur, sehingga menyerang korban dengan cara melempari batu yang ada di seputaran TKP. Nah, selain dengan batu, ini juga menggunakan gesper, ikat pinggang untuk menyerang korban. Akibat pengeroyokan tersebut, korban sempat terjatuh dan dilarikan ke Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum. Korban mengalami luka memar akibat terkena gesper dan batu. Polisi sempat menangkap 10 orang pelaku, namun dari hasil pemeriksaan 6 orang ditetapkan sebagai tersangka. Para tersangka mengaku saat kejadian dalam kondisi mabuk usai dari tempat karaoke.
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 1 ayat 70 dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Semarang, Inovan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Kriminal Sepekan. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Iki warung sing tak maksud, warung kerang pol enak sak Kabupaten Pati. Apa iya? Iya, iki lho, bojoku ku ra doyan mangan ngantek kurune ngene. Nah mangane kene ku ra gelem mandeg. Ayo jajal yo. Oke. Yo. Warung Kerang WK Kaliampo, surganya penggemar seafood. Lokasi luas, full musik, free wifi. Selain seafood, menu lain juga ada loh, super komplit. Nah, buat kamu yang bingung mau kulineran kemana, ke Warung Kerang WK Kaliampo saja. Persisnya di Perum Taman Mutiara Persada, Desa Wongorejo RT 3 RW 1 Margorejo Pati. Warung Kerang WK Kaliampo, rasane top markotop. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Duh, pengen buka usaha tapi usaha apa ya? Oh iya ya, kenapa nggak jualan kurma aja? Wah, cocok nih.
Selamat datang Mas. Di toko Kafa Barokah Pusat Kurma Jawa Tengah, ada yang bisa kami bantu? Jadi gini Mas, saya pengen buka usaha kurma. Iya. Saya boleh lihat produk-produknya? Oh, monggo Mas, silakan. Siap. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudara-saudara sekalian di toko Kafah Barokah. Kami menyediakan khusus untuk grosir di seluruh Jawa Tengah, bahkan di seluruh Jawa. Kita berusaha untuk membuat bagaimana kebutuhan tentang oleh-oleh dan perlengkapan haji bisa terpenuhi dengan murah, berkualitas, dan lengkap. Kita punya ada 3 kontainer, kemudian di cool room ini dinginnya sekitar 10, semuanya dari import langsung kita simpan sehingga kita bisa menyajikan produk kita ini dengan berkualitas. Ke depan kita bisa mengembangkan terus, bahkan nanti kita akan berusaha untuk import sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toko Kafa Barokah menyediakan kurma dari seluruh dunia. Mumpung libur, mau cari wisata yang anti mainstream di Pati di mana ya? Ini dia wisata batik Yuliati Warno. Selain melihat koleksi hingga berbelanja batik di wisata batik Pati Yuliati Warno, kamu juga bisa mencoba sensasi membatik yang ditemani oleh pemandu profesional dan handal di bidangnya. Nah, mumpung lagi di sini, gak afdol rasanya kalau gak nyobain baju batik. Dengan mengusung konsep sebagai tempat edukasi dan wisata batik Pati Yuliati Warno ini hadir dengan tujuan agar pengunjung dapat melihat dan terlibat secara langsung dalam proses pembuatan batik di semua tahapannya. Wisata batik Pati Yuliati Warno terletak di Jalan Sunan Ngerang, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Desa Langanharjo, RT 7 RW 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Hubungi nomor 081 326 693 300 atau 082 137 769 333 untuk reservasi lebih lanjut. Ayo, datang langsung ke wisata batik Yuliati Warno dan rasakan sendiri sensasi membatik langsung dari ahlinya. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Kriminal Sepekan. Kawanan perampok di Brebes, Jawa Tengah berhasil dibekuk setelah beraksi di sebuah warung pecel lele di pinggir jalan Pantura di Brebes, Jawa Tengah. Salah seorang perampok yang bersenjata airsoft gun sempat menembakkan ke tangan dan kaki karyawan pecel lele yang mencoba untuk melakukan perlawanan.
3 orang pelaku perampokan ditangkap jajaran unit Reskrim Polsek Wanasari Brebes. Ketiganya ditangkap usai melakukan aksi perampokan di sebuah warung pecel lele yang berada di pinggir Jalan Raya Pantura, Klampok. Korban Budi Mulyono yang merupakan karyawan pecel lele dibekap dan ditembak pelaku dengan menggunakan pistol airsoft gun pada bagian tangan dan kakinya saat melakukan perlawanan. Para pelaku yang berhasil menguras uang hasil dagangan pecel lele sebesar Rp625.000 dan sebuah handphone milik korban. Para pelaku akhirnya berhasil ditangkap warga dan anggota Polsek Wanasari yang tengah berpatroli di jalan raya. Mereka kemudian digelandang ke Mapolsek setempat. Kan karyawan apa itu? Pecel lele. Oh, pecel lele. Terus dia dieksekusi. Dia sendiri. Saya lihatnya sendiri, ternyata berdua. Terus yang mau ngambil apa sih? Ngambil uang sama HP. Sama pedagang pecel lele itu. Terus dapat. Terus pas mau pulang teriakin maling. Pas saya mau naik motor, saya kan paling belakang. Tinggal ke bagian tempat. Jadi motor jatuh. Menurut keterangan polisi, para pelaku perampokan yang sedang mabuk melakukan aksinya untuk membeli minum-minuman untuk pesta miras. Selain menangkap 3 pelaku, polisi juga mengamankan pistol mainan berupa airsoft gun dan pisau lipat. Ini yang bawa siapa? Guntur, Pak. Guntur. Patroli dan ring serse di wilayah Kecamatan Wanasari. Setelah pada saat itu ada warga yang meneriaki maling-maling sehingga anggota yang berada di lapangan, kebetulan TKP-nya sebelah SPBU dan anggota berada di SPBU tersebut. Setelah dilihat ternyata ada tindak pidana pencurian dengan kekerasan sehingga anggota menuju TKP, kebetulan dekat melihat tersangka tersebut menggunakan shotgun dan menodongkan pada warga dan anggota polisi tersebut sehingga dilakukan tembakan peringatan dan langsung diringkus ketiga orang tersebut. Guna penyelidikan lebih lanjut, ketiga pelaku perampokan dibawa ke Satreskrim Polres Brebes. Akibat melakukan aksi pencurian dengan kekerasan, mereka terancam kurungan maksimal 7 tahun penjara. Dari Brebes, Gus Padilla, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Kepolisian Daerah Jawa Tengah melakukan proses pidana terhadap 5 oknum polisi yang diduga menyelewengkan barang bukti narkoba hasil pengungkapan sejumlah perkara. Kini kelimanya ditahan di rumah tahanan Polda Jawa Tengah. Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto di Semarang mengatakan Polda Jawa Tengah akan melakukan penindakan baik secara pidana maupun kode etik terhadap kelima oknum anggota Polri. Kelima oknum polisi ditangkap oleh Paminal Propam dan Ditres Narkoba Polda Jawa Tengah. Mereka ditangkap atas dugaan penyalahgunaan barang bukti narkoba hasil penindakan setelah adanya laporan. Dari hasil penggeledahan ditemukan sejumlah barang bukti seperti sabu total 250,4 gram, alat timbangan dan sejumlah anggota yang terlibat. Kelima oknum tersebut merupakan rekan satu tim di Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah. Melakukan pelanggaran sifatnya narkoba itu tentunya ancaman hukumannya maksimal, ranahnya PTDA. Nah, sidangnya apakah menunggu inkrah putusan pengadilan atau bisa berjalan sendiri? Tentunya kita lihat yang diutamakan tidak pidana dulu. Nanti selanjutnya setelah inkrah baru kode etiknya dilanjutkan. Seperti diketahui, kelima polisi di Narkoba Polda Jawa Tengah digerebek petugas Propam Polda Jawa Tengah setelah menerima laporan adanya pengurangan barang bukti tangkapan dari beberapa kasus. Untuk besaran barang bukti yang ditilap mulai dari puluhan hingga ratusan gram narkotika jenis sabu yang seharusnya dilaporkan ke pimpinan mereka.
Keduanya terancam diberhentikan dengan tidak hormat, namun hukuman pemecatan akan menunggu putusan perekrutan hukum tetap atau inkrah dari pengadilan. Dari Semarang, Indofan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Kriminal Sepekan. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Iki Mas, iki warung sing tak maksud, warung kerang pol enak sak Kabupaten Pati. Apa iya? Iya, iki lho, bojoku ku ra doyan mangan ngantek kurune ngene. Nah mangane kene ku ra gelem mandeg. Ayo jajal yo. Oke. Yo. Warung Kerang WK Kaliampo, surganya penggemar seafood. Lokasi luas, full musik, free wifi. Selain seafood, menu lain juga ada loh, super komplit. Nah, buat kamu yang bingung mau kulineran kemana, ke Warung Kerang WK Kaliampo saja. Persisnya di Perum Taman Mutiara Persada, Desa Wongorejo RT 3 RW 1 Margorejo Pati. Warung Kerang WK Kaliampo, rasane top markotop. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Duh, pengen buka usaha tapi usaha apa ya? Oh iya ya, kenapa nggak jualan kurma aja? Wah, cocok nih.
datang Mas. Di toko Kafa Barokah Pusat Kurma Jawa Tengah ada yang bisa kami bantu? Jadi gini Mas, saya pengen buka usaha kurma. Iya. Saya boleh lihat produk-produknya Mas? Monggo Mas, silakan. Siap. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudara-saudara sekalian di toko Kafah Barokah. Kami menyediakan khusus untuk grosir di seluruh Jawa Tengah, bahkan di seluruh Jawa. Kita berusaha untuk membuat bagaimana kebutuhan tentang oleh-oleh dan perlengkapan haji bisa terpenuhi dengan murah, berkualitas, dan lengkap. Kita punya ada 3 kontainer, kemudian di cool room ini dinginnya sekitar 10, semuanya dari import langsung kita simpan sehingga kita bisa menyajikan produk kita ini dengan berkualitas. Ke depan kita bisa mengembangkan terus, bahkan nanti kita akan berusaha untuk import sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toko Kafa Barokah menyediakan kurma dari seluruh dunia. Mumpung libur, mau cari wisata yang anti mainstream di Pati di mana ya? Ini dia wisata batik Yuliati Warno. Selain melihat koleksi hingga berbelanja batik di wisata batik Pati Yuliati Warno, kamu juga bisa mencoba sensasi membatik yang ditemani oleh pemandu profesional dan handal di bidangnya. Nah, mumpung lagi di sini, gak afdol rasanya kalau gak nyobain baju batik. Dengan mengusung konsep sebagai tempat edukasi dan wisata batik Pati Yuliati Warno ini hadir dengan tujuan agar pengunjung dapat melihat dan terlibat secara langsung dalam proses pembuatan batik di semua tahapannya. Wisata batik Pati Yuliati Warno terletak di Jalan Sunan Ngerang, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Desa Langanharjo, RT 7 RW 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Hubungi nomor 081 326 693 300 atau 082 137 769 333 untuk reservasi lebih lanjut. Ayo, datang langsung ke wisata batik Yuliati Warno dan rasakan sendiri sensasi membatik langsung dari ahlinya. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC memusnahkan 162.708 botol minuman keras atau miras dan 12 juta batang rokok ilegal di sejumlah lokasi pada Rabu 31 Juli lalu. Nilai barang dari hasil kolaborasi penindakan yang dilakukan bersama sejumlah aparat penegak hukum lainnya tersebut diperkirakan mencapai 165 miliar rupiah.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan memusnahkan 162.708 botol minuman yang mengandung etil alkohol dan 12 juta batang rokok pada Rabu 31 Juli. Total nilai barang yang dimusnahkan tersebut diperkirakan mencapai 165 miliar rupiah. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani di Jakarta mengatakan, pemusnahan barang hasil penindakan ini dilaksanakan serentak di sejumlah kantor Bea Cukai, seperti kantor pusat, Kanwil Banten, serta kantor pelayanan umum di Bandara Soekarno-Hatta. Ratusan ribu botol minuman keras dan belasan juta batang rokok itu dimusnahkan karena tidak sesuai dengan ketentuan pelekatan pita cukai, serta impor yang melebihi batas ketentuan. Askolani memastikan kolaborasi bersama aparat penegak hukum lainnya akan terus digelorakan untuk menindak barang ilegal lainnya. Tapi kita bersama dengan rekan-rekan APH lainnya melakukan penegakan bukan hanya fokus kedua komoditi tadi yang mungkin tidak kami sampaikan lengkap pada hari ini. Kita juga konsisten melakukan penindakan barang-barang ilegal lainnya, baik itu barang ekonomi, narkotika, dan barang-barang lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan perundangan. Selain miras dan rokok ilegal, Bea Cukai turut memusnahkan 4.787 buah hasil pengolahan tembakau lainnya berupa ekstrak dan esens tembakau. Pemirsa, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI mengungkapkan 1.914 anak bangsa menjadi korban sindikat penempatan ilegal yang bekerja pada sektor bisnis judi daring di Kamboja. Kepala BP2MI Beni Ramdhani mengatakan pemberantasan sindikat penempatan ilegal memiliki korelasi dengan praktik judi daring yang dikendalikan oleh sosok berinisial T. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI mengungkapkan 1.914 anak bangsa menjadi korban sindikat penempatan ilegal yang bekerja pada sektor bisnis judi daring di Kamboja. Hal tersebut disampaikan Kepala BP2MI Beni Ramdhani yang ditemui usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Barreskrim Polri Jakarta, Senin malam 29 Juli. Beni mengatakan pemberantasan sindikat penempatan ilegal yang saat ini menjadi fokus BP2MI memiliki korelasi dengan praktek judi daring yang dikendalikan dari Kamboja. Selain di Kamboja, Beni juga menyebut Singapura, Vietnam, Thailand, dan Filipina menjadi negara dengan penempatan pekerja migran Indonesia ilegal yang bekerja pada sektor bisnis judi daring. Oleh sebab itu, kehadirannya sebagai saksi di Barreskrim Polri diharapkan dapat membantu aparat kepolisian dalam mengungkap jaringan judi daring yang dikendalikan oleh inisial T. Ini anak-anak muda, anak-anak bangsa yang menjadi korban penempatan ilegal. Standing posisi saya, fokus dan concern BP2MI adalah perang melawan sindikat penempatan ilegal. Jadi jika judi online itu berdiri sendiri, maka tidak menjadi fokus dan tugas kami. Ya, itu bukan tugas BP2MI. Beni pun memastikan komitmen dirinya dalam memberantas sindikat penempatan ilegal dengan memberikan data yang dimiliki oleh BP2MI terkait sosok berinisial T yang diduga menjadi dalang judi daring dikendalikan dari Kamboja. Pemirsa, jaga diri dan selalu berhati-hati karena kapanpun kriminal bisa terjadi. Saya Puji Lestari, mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Saksikan terus Kriminal Sepekan setiap Sabtu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Selamat siang dan sampai jumpa.